Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Opening seremoni seminar inovasi pendidikan dengan tema perkembangan kurikulum dan penggunaan informasi dan komunikasi atau ICT dalam pembelajaran matematika akan segera dimulai. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah inovasi pendidikan, Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD, dan yang kami hormati pihak sekolah SMPN 2 Karawang Barat, dan yang saya banggakan seluruh panitia dan peserta seminar inovasi pendidikan. Hadirin yang kami hormati, perkenalkan saya Eka Ayu Purnalita dan rekan saya Fatimah Mahidati. Kami selaku Master of Ceremony akan membacakan susunan acara seminar inovasi pendidikan pada hari Rabu 12 April 2020. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua menyanyikan lagu. Acara yang ketiga yaitu sambutan. Acara yang keempat doa. Dan acara yang kelima penutup. Baik, langsung saja kita ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama. Selanjutnya yaitu laporan Ketua Pelaksana kepada Saudari Saidah Nur Fitria, dipersilakan. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Karawang Barat, yang saya hormati Bapak Dr. Dadang Rahman Munandar MPD, yang saya hormati Ibu Bapak Guru SMP Negeri 2 Karawang Barat dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya kita bisa bertatap maya melalui Zoom meeting dalam rangka seminar inovasi pendidikan dengan tema pengembangan kurikulum dan penggunaan Information and Communication Technology atau ICT dalam pembelajaran matematika. Dengan diadakannya acara seminar ini bertujuan untuk membagikan pengetahuan mengenai inovasi pendidikan. Peserta seminar ini adalah kelas 7 SMP Negeri 2 Karawang Barat. Semoga dengan diadakannya seminar ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan teman-teman sekalian. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa.
kepada Saudari Julia Permata dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang muslim, saya pimpin doanya. Untuk yang non-muslim, silakan menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna khalaqal azim, innaka sami'un alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arsyil azim, innaka al-barrul jawabul karim. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkau segala kebajikan. Kepada Engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya Karim ya Rahim. Ya Allah ya Tuhan kami, cucurilah rahmat dan rahim untuk acara seminar nasional inovasi pendidikan yang diadakan pada hari ini. Berkatilah acara ini dari awal hingga akhirnya. Kami juga memohon perlindungan dari-Mu ya Allah dari segala bentuk yang bisa mencelakakan acara ini, daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat padamu. Kepadamu juga kami berserah dengan segala urusan kami. Rabbana alaika tawakkalna ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Demikian serangkaian opening ceremony. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan penyampaian. Halo semuanya, apa kabar nih? Masih pada semangat gak nih puasanya? Masih dong ya, soalnya masih siang. Oke, di sini yang belum on cam bisa on cam dulu ya, biar kelihatan nih ganteng dan cantiknya ya Teh. Betul. Boleh di on kameranya dulu ya. Biar kita ada temennya gitu loh Teh, kita nggak sendirian gitu loh. Betul banget Teh, masa kita berdua doang nih yang on cam, mana lagi nih yang on cam, jangan ditutup-tutupin ganteng dan cantiknya. Oke Teh, selanjutnya ada apa nih Teh acaranya Teh? Kita di sini mau ngapain ya? Kita mau nyampein materi nih Teh. Ada 4 materinya di sini. Materinya itu tergantung dengan tema ya Teh. Tema kita itu adalah pengembangan kurikulum dan penggunaan Information Communication and Technology atau ICT sebagai inovasi pembelajaran matematika. Kayaknya di sini teman-teman semua udah nggak sabar nih pengen dengerin materinya. Kelihatan tuh Teh mukanya pada excited banget ya. Oke, mungkin langsung aja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu akan dipandu oleh Teh Anggita Melati Putri. Kepada Teh Anggita, dipersilakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh. Halo semuanya, perkenalkan saya Anggita Melati Putri selaku moderator. Nah, di sini kalian apa kabarnya nih, teman-teman semuanya? Alhamdulillah, baik. Selanjutnya bakal ada penyampaian materi kedua nih. Di mana materi kedua ini nggak kalah kerennya loh, teman-teman semua, yang akan disampaikan oleh Teh Saida Nurfitria dengan judulnya yaitu Inovasi Kurikulum KTSP 2013 dan Kurikulum yang disempurnakan tahun 2016. Nah, kita panggil langsung aja kali ya Teh Saida Saidanya. Halo Teh Gita. Halo Teh Saida, gimana nih Teh Saida kabarnya? Alhamdulillah baik Teh Gita. Alhamdulillah. Nah, Teh Saida gimana nih mau menyampaikan materi kepada adik-adiknya? Apakah udah siap Teh Saida berbagi ilmu pengetahuan kepada adik-adiknya? Siap dong Teh Gita. Nah, mungkin langsung aja kali ya teman-teman semua untuk mendengarkan penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Teh Saida. Dimana di sini nanti kalian bakal menambah informasi yang nggak tentunya loh ya. Oke, langsung aja kepada Teh Saida, waktu di layar dipersilahkan. Terima kasih Teh Gita. Ya baik, saya di sini Saida Nurfitria sebagai pemateri kedua
mengenai materi inovasi kurikulum KTSP 2013 dan yang disempurnakan tahun 2016. Untuk pembahasan yang pertama, di sini ada kurikulum 2013 KTSP. Menurut Mimin Haryati, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, kurikulum 2013 ini adalah kurikulum yang berbasis kompetensi yang dirancang untuk mengantisipasi kebutuhan kompetensi abad 21. Kurikulum 2013 ini mempunyai tujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa supaya lebih mampu melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan apa yang mereka peroleh atau ketahui setelah menerima materi pelajaran di sekolah. Kemudian untuk pelaksanaan penyusunan kurikulum 2013 ini adalah bagian dari melanjutkan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi KBK yang tadi dijelaskan oleh pemateri pertama, yang telah dirintis pada tahun 2004, mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada penjelasan pasal 35. Paparan ini merupakan bagian dari uji publik kurikulum 2013 yang diharapkan dapat menjaring pendapat dan masukan dari masyarakat. Kemudian di sini ada landasan atau dasar kurikulum 2013. Untuk penyusunan kurikulum 2013 ini didasarkan pada 3 aspek. Yang pertama ada aspek filosofis, yuridis, dan konseptual. Nah, untuk penyusunan kurikulum 2013 ini pada dasarnya menitikberatkan pada penyederhanaan, tematik integratif, dan mengacu pada kurikulum 2006. Prinsip kurikulum 2013. Yang pertama, kurikulum satuan pendidikan atau jenjang pendidikan bukan merupakan daftar mata pelajaran. Yang kedua, standar kompetensi kelulusan ditetapkan untuk satu satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan program pendidikan. Kemudian, yang ketiga, model kurikulum berbasis kompetensi ditandai oleh pengembangan kompetensi perubahan berupa sikap, keterampilan berpikir, dan keterampilan psikomotorik yang dikemas dalam berbagai mata pelajaran. Kurikulum ini yang keempat, kurikulum ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dirumuskan dalam kurikulum ini berbentuk kemampuan dasar, dapat dipelajari dan dikuasai setiap peserta didik sesuai dengan kaidah kurikulum berbasis kompetensi. Kemudian kurikulum ini juga dikembangkan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan perbedaan dalam kemampuan dan minat. Kurikulum berpusat pada potensi, pengembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta lingkungan. Kurikulum 2013 ini harus tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, budaya, teknologi, dan seni. Kemudian kurikulum ini juga relevan dengan kebutuhan kehidupan. Yang terakhir, kurikulum ini diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Di sini ada kelebihan dan kekurangan kurikulum 2013. Untuk yang pertama, mengenai kelebihan kurikulum 2013 dalam hal ide kurikulum, yaitu berakar budaya sehingga mempersiapkan kehidupan untuk masa kini dan masa depan. Yang kedua, ini berdasarkan isi kurikulum 2013, yaitu kompetensi inti, kompetensi dasar, konten lebih sederhana, dan kompetisi yang semakin meningkat sehingga berkesesuaian dengan lingkungan peserta didik. Yang ketiga, ini mengenai pembelajaran, menekankan pada aplikasi sehingga terkait dengan kehidupan. Yang keempat, ini mengenai penilaian hasil akhir, yaitu menekankan pada kemampuan pengetahuan, sikap atau perilaku, dan keterampilan atau karya.
Selanjutnya ada kekurangan kurikulum 2013. Yang pertama mengenai isi kurikulum, di mana kekurangannya itu peserta didik yang sesuai dengan kompetensi bukanlah perkara yang mudah, namun bukan pula hal yang mustahil. Keinginan kurikulum 2013 ini untuk menghasilkan peserta didik yang kompeten memang bagus, namun akan terasa utopis jika semua aspek yang berada di lingkungan pendidikan tidak bersatu. Kemudian yang kedua, untuk kekurangannya ada dalam pembelajaran. Kurikulum ini harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh anak atau peserta didik. Padahal jumlah anak begitu banyak, oleh karena itu guru harus paham dan mampu memahami potensi dan kualitas dari anak didik tersebut. Yang ketiga, mengenai penilaian hasil akhir, di mana penilaian anak bukan lagi tertuju pada angka, seperti anak yang pintar mendapatkan nilai 100, anak yang kurang pintar mendapatkan nilai 0. Penilaian harus bersifat kualitatif dan deskriptif. Kemudian untuk pembahasan yang kedua mengenai kurikulum 2013 yang telah disempurnakan atau K13 revisi. Kurikulum 2013 ini seperti yang telah disebutkan di atas merupakan kurikulum berbasis kompetensi yang dirancang untuk mengantisipasi kebutuhan kompetensi abad 21. Kurikulum 2013 ini bertujuan untuk mendorong peserta didik supaya lebih mampu melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan atau mempresentasikan apa yang mereka peroleh setelah menerima mata pelajaran di sekolah. Kemudian di sini untuk K13 revisi memiliki beberapa landasan atau dasar kurikulum. Yang pertama adalah landasan filosofis yang berkaitan dengan filsafat dan implikasinya dalam pengembangan kurikulum. Yang kedua ada landasan psikologis, berkaitan dengan landasan psikologis dan implikasinya dalam pengembangan kurikulum. Dan yang ketiga adalah landasan yuridis yang berkaitan dengan kurikulum. Ini adalah produk dari yuridis yang telah ditetapkan melalui keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Kemudian ada prinsip kurikulum 2013 revisi atau yang disempurnakan. Yang pertama adalah relevansi. Relevansi di sini adalah memiliki relevansi secara internal atau eksternal. Kemudian untuk prinsip kontinuitas, adanya kesinambungan dalam kurikulum, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Yang ketiga, prinsip fleksibilitas. Dalam pengembangan kurikulum ini, mengusahakan agar yang dihasilkan memiliki sifat luas, lentur, fleksibel, dan dalam pelaksanaannya. Memungkinkan terjadinya penyesuaian-penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang peserta didik. Kemudian ada prinsip efisiensi, di mana dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain yang ada secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasilnya bisa memadai. Kemudian ada prinsip efektivitas, di mana mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir, baik secara kualitas maupun kuantitas. Di sini ada kelebihan dan kekurangan untuk kurikulum 2013 revisi. Di sini akan membahas kelebihannya terlebih dahulu. Untuk yang pertama, K13 revisi ini memiliki konsep yang jelas terhadap lulusan yang ingin dicapai. Yang kedua, mengemas mata pelajaran menjadi lebih maknawi dalam kehidupan sehari-hari dengan model pembelajaran tematik integratif dan pendekatan saintifik. Itu aktif dan guru sebagai fasilitator maupun motivator. Semua aspek dalam kehidupan bisa menjadi sumber pelajaran. Kemudian untuk kekurangan kurikulum 2013 revisi ini, yang pertama, kurikulum ini hanya cocok untuk sekolah yang sudah maju dan gurunya punya semangat belajar yang tinggi, masyarakatnya yang terdidik, dan muridnya memiliki kemampuan dan fasilitas yang setara. Yang kedua, menggunakan ujian nasional sebagai evaluasi standar pembelajaran siswa aktif. Kemudian di sini ada perbedaan K13 dan K13 revisi.
di mana untuk yang pertama perbedaannya mengenai indikator. Untuk yang kurikulum 2013 sebelum revisi ini, keselarasan antara KI dan KD dengan buku dan silabus. Sedangkan pada kurikulum 2013 revisi ini, penilaian sikap KI 1 dan KI 2 hanya ada pada mata pelajaran agama dan PPKN. Untuk perbedaan yang kedua mengenai pengaturan Kemendikbud K13 ini mengacu pada Peraturan Perundang-undangan 32 tahun 2013 pasal 1 butir 17 tentang tatanan konseptual kurikulum yang dikembangkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan pasal 77A. Sedangkan pada kurikulum 2013 revisi ini mengacu pada Permendikbud nomor 20 sampai 23 tahun 2016 kurikulum 2013. Yang ketiga adalah mengenai pendekatan. Penerapan pendekatan saintifik yang digunakan kurikulum 2013 ini adalah berpikir 5M sebagai metode pembelajaran yang bersifat prosedural dan mekanistik. Sedangkan untuk kurikulum 2013 revisi ini, pendekatan saintifik 5M ini bukanlah satu-satunya metode saat mengajar dan apabila digunakan maka susunannya tidak harus beruntun. Yang terakhir adalah perbedaan mengenai penggunaan taksonomi Bloom. Di mana untuk kurikulum 2013 ini, pembatasan kemampuan siswa ada pada pemenggalan taksonomi. Sedangkan pada 2013 revisi ini tidak dibatasi oleh pemenggalan taksonomi untuk proses berpikir siswanya. Kemudian ada persamaan kurikulum 2013 dan kurikulum 2013 revisi. Untuk yang kurikulum 2013 ini dan revisi persamaannya adalah menampilkan butir kompetensi dasar oleh pendidikan nasional. Kemudian beberapa pelajarannya masih sama dan terdapat kesamaan esensi kurikulum. Inovasi penting untuk pengembangan kurikulum 2013 yang harus diterapkan di sekolah adalah pembelajaran menjadi konseptual dan holistik. Dengan mengintegrasikan beberapa mata pelajaran yang saling terikat, maka siswa dapat lebih memahami konsep secara utuh. Nah, untuk pembelajaran didesain untuk mengembangkan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik dengan berlandaskan pendekatan ilmiah pada setiap pembelajaran. Untuk menunjang hal tersebut, para guru akan mendapatkan pelatihan serta dukungan yang diperlukan agar pembelajaran yang efektif dapat tercipta. Kemudian untuk inovasi kurikulum 2013 revisi pada tahun 2016, sama seperti kurikulum 2013, hanya saja pada kurikulum 2013 revisi ini dibuat menjadi lebih sederhana agar mudah dipahami oleh peserta didik maupun guru. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran lebih ditingkatkan lagi. Kemudian para guru juga dapat memanfaatkan teknologi sebagai sarana dalam pembelajaran. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaiannya, Teh Saida. Sangat bermanfaat sekali teman-teman. Jadi kita tahu nih bakal menambah informasi tentang informasi kurikulum KTSP 2013 dan 2016. Nah, mungkin bakal saya simpulkan nih gimana tadi yang disampaikan oleh Teh Saida. Kesimpulannya yaitu kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis kompetensi yang dirancang untuk mengantisipasi kebutuhan kompetensi pada abad ke-21. Kurikulum 2013 ini mempunyai tujuan yaitu untuk mendorong peserta didik mampu lebih baik untuk melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan ataupun mempresentasikan, di mana mereka itu akan memperoleh materi dan pembelajarannya. Nah, oleh karena itu, seiring perkembangannya zaman dan melalui beberapa pengbaruan yang ditemui dalam kesesuaiannya, isi kurikulum ini ada beberapa inovasinya yang dianggap lebih baik, sehingga dengan adanya inovasi baru tersebut, perubahan, maka kurikulum 2013 ini yang disempurnakan menjadi kurikulum 2013 revisi atau kurikulum yang disempurnakan.
Mungkin itu kesimpulan dari yang disampaikan oleh Teh Saida tadi. Oke, ada pertanyaan ya di kolom chat. Sebentar. Oke, dari Alindia Zara. Halo Kak, saya ingin bertanya tentang materi prinsip 2013 yang disempurnakan. Oke, tadi Alinda Zara pengen nanya tentang kurikulum 2013 yang disempurnakan atau yang direvisi. Oke, karena ini materi dari Teh Saidah, kita langsung aja panggil Teh Saidah. Teh Saidah, Teh Saidah ada yang nanya nih, katanya eh, prinsip 2013 yang disempurnakan atau kurikulum 2013 yang direvisi itu eh, kayak gimana sih Teh? Silakan dijawab Teh. Baik, terima kasih Teh untuk pertanyaannya. Tadi siapa yang bertanya? Ini Teh dari kolom chat Alindia Zahra. Ya, izin jawab ya. Untuk prinsip kurikulum 2013 revisi atau yang disempurnakan ini kan tadi ada beberapa prinsip ya. Yang pertama ada prinsip relevansi, yang kedua ada prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, dan prinsip efisiensi dan prinsip efektivitas. Nah, dari prinsip ini tuh mengandung beberapa tujuan gitu untuk kurikulum 2013 revisi ini. Seperti contohnya kayak prinsip relevansi di sini secara internal bahwa kurikulum ini memiliki relevansi di mana komponen-komponen kurikulum ini seperti tujuan, bahan ajar, strategi, organisasi, dan evaluasi. Kemudian sedangkan secara eksternalnya adalah komponen-komponen yang memiliki relevansi dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi gitu. Kemudian untuk tuntunan dan potensi peserta didik juga ada seperti relevansi psikologis. Kemudian ada juga tuntunan dan kebutuhan perkembangan masyarakat mengenai relevansi sosiologis kepada masyarakatnya. Untuk prinsip-prinsip selanjutnya ada prinsip fleksibilitas, di mana prinsip ini menerangkan bahwa kurikulum ini memiliki relevansi di antara komponen-komponen yang dihasilkan untuk memiliki sifat luas dan lentur fleksibel dalam pelaksanaan pembelajaran, memungkinkan terjadinya penyesuaian berdasarkan situasi, kondisi, waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang peserta didik. Kemudian yang ketiga ada prinsip kontinuitas, di mana adanya kesinambungan dalam kurikulum, baik secara vertikal maupun horizontal. Seperti pengalaman-pengalaman belajar yang disediakan kurikulum ini harus memperhatikan kesinambungannya, baik di dalam tingkat kelas, antar jenjang pendidikan, antar jenjang pekerjaan, dan lain-lain. Kemudian yang keempat ada prinsip efisiensi. Di sini prinsip ini mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum 2013 revisi ini dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain secara optimal, cermat, tepat, sehingga hasilnya bisa memadai untuk pengembangan kurikulum revisi di sekolah tersebut. Yang kelima ada prinsip efektivitas, di mana prinsip ini mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulumnya itu dapat mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir, baik secara kualitas maupun kuantitas. Jadi seperti akan diadakannya kegiatan-kegiatan yang memang menunjang untuk pengembangan kurikulum 2013 revisi. Mungkin segitu jawabannya, dikembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Teh Saida. Jadi gitu Alindia Zahra. Jadi yang direvisi atau yang disempurnakan itu menutupi kelemahan-kelemahan dari kurikulum 2013 yang sebelumnya. Mana Alindia Zahra, ada yang ingin ditanyakan lagi atau sudah cukup? Kalau bisa langsung unmic, boleh unmic ya.
Oke, sudah cukup. Terima kasih. Mungkin teman-teman udah nggak sabar nih untuk kuisnya. Jadi karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, maka dari itu kita lanjut ke agenda selanjutnya itu kuis. Oke, buat teman-teman siap-siap aktifkan fitur raise hand-nya. Jadi untuk tata cara atau tata cara menjawab kuis ini yaitu yang pertama teman-teman harus cepat-cepat aktifkan fitur raise hand. Jadi nanti kami dari panitia akan melihat siapa yang raise hand duluan, baru nanti mengutarakan jawaban. Itu ya teman-teman. Jadi usahakan raise hand dulu sebelum ngetik jawaban di kolom Zoom atau nanti dipersilakan on mic oleh saya. Oke, kita mulai dari soal pertama. Kuisnya hanya ada 3 nih teman-teman, karena kuis ini berhadiah jadi terbatas. Nanti hadiahnya akan dikirimkan melalui e-wallet. Oke, soal pertama. Siap-siap ya. Sebutkan pemateri seminar inovasi pendidikan pada hari ini. Oke, saya ulangi ya. Soal kuisnya yaitu yang pertama, sebutkan pemateri seminar inovasi pendidikan pada hari ini. Oke, Alindia Zahra, raise hand. Boleh langsung on mic, kalau bisa on cam juga nih Alindia. Masih di mute? Nah, oke. Materi. Perkenalkan diri dulu. Sama dari kelas berapa? Nama saya Alindia Zahra, saya dari kelas 7F. Baik. Yang pertama, Sela Amalia Putri. Yang kedua, Saidah Nur Fitria. Yang ketiga, Novia Ramadayu. Dan yang keempat, Salsa Suba Oktaviani. Oke, betul ya. Terima kasih Alindia. Nanti hadiahnya akan dikirimkan oleh panitia. Jadi Alindia silakan hubungi panitia untuk mengirimkan nomor e-walletnya. Oke, teman-teman sudah siap soal kedua? Siap. Oke, teman-teman. Kita lanjut soal kuis yang kedua. Soal kuis yang kedua yaitu sebutkan tema seminar inovasi pendidikan pada hari ini. Oke, Alindia semangat banget untuk jawab kuis, tapi kita kasih kesempatan buat teman-teman yang lain dulu ya. Oke, Kak Julia ulangi ya. Soal kuis yang kedua yaitu sebutkan tema seminar inovasi pendidikan pada hari ini. Tata. Pakai Tata boleh on mic. Tata, suara Julie terdengar. Halo? Tata bisa on mic dan sebutkan jawabannya. Iya, Teh. Iya, jawabannya? Izin jawab ya, Teh. Penggunaan Information and Communication Technology ICT dan alat peraga sebagai inovasi pembelajaran matematika. Oke, di sini ada Novia. Novia boleh aktifkan mikrofonnya dan silakan sebutkan jawabannya. Ya, maaf ya, nggak bisa lihat videonya. Jawabannya perkembangan kurikulum dan
penggunaan informasi and communication technology atau ICT dalam pembelajaran matematika. Benar ya? Oke, betul ya. Untuk tema seminar kita kali ini yaitu perkembangan kurikulum dan pengguna Information and Communication Technology atau ICT dalam pembelajaran matematika. Selamat Novia, nanti silakan hubungi panitia untuk menerima hadiahnya. Oke, soal kuis terakhir, teman-teman. Ini terakhir ya. Bisa cepat-cepat langsung siapkan Vitterizen-nya. Oke, untuk soal terakhir yaitu apa materi yang disampaikan oleh pemateri keempat, yaitu tes salsa. Betul ya, jadi untuk judul dari materi keempat adalah penggunaan Information and Communication Technology atau ICT dan alat peraga sebagai model pembelajaran matematika. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang tadi sudah menjawab. Tadi ada Alindia, ada Tata, dan yang tadi ada Novia ya. Silakan untuk menghubungi panitia yang tertera dalam grup teman-teman. Nanti untuk hadiahnya akan dikirimkan melalui e-wallet. Oke teman-teman, ini sudah di penghujung acara banget ya. Materi sudah disampaikan, pertanyaan sudah disampaikan juga, dan kuis juga sudah kita laksanakan nih. Jadi mungkin ini di penghujung acara. Oke, sebelum ditutup, saya selaku moderator kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Saya kembalikan lagi ke Master of Ceremony. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana teman-teman nih? Tadi udah disampaikan materi oleh materi kita nih. Dan inspiratif banget ya Teh. Ada 4. Tadi tuh materinya bagus-bagus banget ya Teh. Iya, betul. Sampai pada nyimak banget nih di sini kayaknya aku lihat-lihat. Udah gitu materi kita ini bersangkut pautan sama teknologi yang sedang berkembang ya Teh. Iya. Kurikulum pun juga kayak gitu ya teman-teman, yang bisa kita ambil gitu ya Teh. Kalau kurikulum ini berkembang di setiap zaman. Betul banget Teh, karena menyesuaikan perkembangan zaman juga. Oke, tadi udah menyampaikan 4 materi, terus sudah ada kuis untuk yang pemenang. Jangan lupa hubungin panitia ya. Oh ya, habis ini selanjutnya ada link absen yang akan dikirimkan panitia, dan jangan lupa diisi. Link tersebut nanti bakal digunakan untuk mendapatkan sertifikat. Betul sekali Teh. Teman yang udah jadi sini jangan lupa diisi pokoknya biar dapat sertifikat. Oke, untuk link absennya tunggu dulu ya teman-teman, akan panitia yang segera kirimkan. Gimana nih abis penyampaian materi? Apakah masih semangat atau udah lulus nih? Dikit lagi mau buka soalnya ya. Nah, udah ada nih di kolom komentar. Jangan lupa untuk mengisi link absennya ya. Dan buat teman-teman semua jangan dulu keluar dari grup karena bakal nanti sertifikatnya bakal dikirim di grup. Oke, betul banget Teh. Oke, karena link absen udah dikirim, terus kita udah habis nih materinya, kuis juga udah habis. Sayang banget nih Teh, kita udah mau Penghujung acara ya Teh. banget. Padahal masih pengen ngobrol-ngobrol di sini. Kayaknya pada excited banget soalnya dengan materinya. Banyak juga yang aktivitasnya Teh tadi Teh. Iya, betul banget tuh. Karena kita sudah penghujung acara, sebelum kita keluar nih, kita ada sesi dokumentasinya Teh. Iya, ada dong. Jangan lupa on cam nih yuk, kita sesi dokumentasi. Tolong dipandu. Untuk TTOP, jangan lupa dipandu ya. Ayo nih teman-teman yang belum on kita mau dokumentasi. Maaf maksudnya on cam. Kita mau dokumentasi agar kalian terdaftar di sini.
Oke, ada nih yang belum nih. Siska, ada Ki, ada Alea, Novia, Ui. Yuk semuanya yuk, game yuk. Biar kelihatan nih wajah-wajahnya nih yang udah biasa. Ada lagi nggak nih yang mau on cam? Ada lagi nggak yang mau on cam? Kayaknya pemateri kita udah siap banget tuh untuk on cam. Saidah. Alin dia juga udah siap banget nih kayaknya ya untuk dokumentasi. Ayo teman-teman kalau on cam, kita silakan untuk on cam. Oke, nanti kita pandu ya Teh untuk itunya, dokumentasinya. Oke, karena udah nggak ada lagi ya on cam, yuk kita dokumentasi aja. Satu, dua, tiga. Lagi. Satu, dua. Lagi. Jadi bikin jedak-jedok. Satu, dua. Yeay. Oke, karena di sini sudah selesai acaranya, kami selaku perwakilan panitia gitu, ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah join. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kami selaku Master of Ceremony undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Teh.